مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam Masjid Miftahul Ulum ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Moga rangkaian ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian, seperti biasa sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, izinkanlah kami dari pengurus Masjid Miftahul Ulum ini untuk membacakan beberapa maklumat dan juga himbauan. Yang pertama, untuk petugas Jumat pada siang hari ini, untuk imam sekaligus khatib yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haris Muhyiddin. Alhamdulillah beliau sudah ada di dalam masjid. Dan untuk muadzin kami mohon Akhina Rifai dari P4TK Bahasa. Kemudian yang kedua, laporan kas Masjid Miftahul Ulum pertanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp620.000. Saldo sampai saat ini berjumlah Rp29.098.000. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazak kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yang berupa himbauan. Yang pertama, kami menghimbau kepada para jamaah, karyawan P4TK Bahasa dan juga para peserta diklat bahasa Jepang di P4TK Bahasa, kemudian warga sekitar Masjid Miftahul Ulum, mohon untuk segera melangkahkan kakinya ke masjid karena waktu zuhur sudah tiba dan sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada para jamaah yang sudah ada di dalam masjid atau di sekitar masjid, mohon untuk masuk ke ruang utama masjid dan mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu agar jamaah yang tertinggal bisa mengisi saf-saf berikutnya. Dan selanjutnya kami mohon kepada para jamaah bagi yang membawa alat komunikasi, mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat Jumat kita pada siang hari ini. Kemudian himbauan terakhir, kami mengimbau para jamaah ketika khutbah sedang disampaikan, mohon untuk tidak tidur apalagi berbicara karena hal-hal tersebut bisa merusak pahala Jumat itu sendiri. Dan yang terakhir, marilah kita membacakan suratul Fatihah di Sayyidul Ayyam ini. Kita berharap dengan Sayyidul Ayyam dan juga suratul Fatihah kita kirimkan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, baik orang tua kita dan saudara kita dan orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita berharap juga bagi yang sakit Allah angkat penyakitnya, bagi yang memiliki urusan Allah mudahkan segala urusannya. Bidilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi tafarrada 'azamatuhu bil kibriya'i wal karami wal jud wa amarna bil jihadi fi sabili bil anfusi wal amwali wan nuqud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul ma'bud wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sirru ainil wujud wa aslu kulli mawjud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil maw'ud. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa ma yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, pada siang hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di setiap minggunya, khususnya di hari Jumat, untuk bersama-sama kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita pada kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat teruntaikan salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil qiyamah dan juga khususnya nanti di surga kita mendapat tegukan dari tangan langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tegukan daripada telaga Kausar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibadallah, jamaah salat Jumat ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pula kita panjatkan kepada Allah, di mana kita masih diberikan kenikmatan umur dan juga sehat wal afiat sehingga kita sekarang berada di bulan Rajab kali ini. Bulan Rajab merupakan daripada bulan yang mulia, bulan yang agung, dan juga disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Rajab termasuk daripada syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan bahwasanya juga bulan Rajab termasuk daripada syahrul istighfar. Kenapa demikian? Karena bulan inilah juga begitu banyak kemuliaan, di antaranya yaitu peristiwa-peristiwa yang amat agung dan juga perintah-perintah yang mulia yang Allah perintahkan kepada baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah perintah yang mulia. Juga bulan Rajab disebut juga bulan kita untuk menanam. Dan bulan Sya'ban, bulan berikutnya disebut juga bulan kita, yaitu Syahrus Saqi, yaitu bulan di mana kita untuk menyiram daripada tanaman yang kita tanam. Dan bulan Ramadan yang berikutnya yaitu adalah bulan kita panen. Lantas kalau kita tidak menanam, kita tidak menyirami, apa yang kita mau panen kelak nanti di bulan Ramadan? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan juga para ulama kita mensyiarkan bahwasanya kita adanya baik-baik di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan juga di bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita mudah-mudahan tergolong daripada hamba-Nya yang bertakwa, dan juga kita tergolong supaya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini pula Al-Fakir selaku khatib izinkanlah untuk menyampaikan wasiat yang begitu amat mulia dan juga agung, yaitu marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah wa jitinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pilih-pilih, mau capek mau enggak, selagi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka kita kerjakan. Dan juga larangan maupun mudah ataupun berat mesti kita jauhi dan jangan kita lakukan. Karena Al-Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya-nya bahwasanya ibadah dibagi menjadi dua, yaitu melaksanakan ketaatan dan menjauhi daripada larangan.
Mungkin ketaatan lebih mudah kita lakukan, akan tetapi larangan amatlah sulit kalau kita untuk mencegah ataupun kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan juga menjauhi daripada larangan-larangan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kembali di bulan Rajab, bahwasanya bulan Rajab juga ada suatu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan, mengisrakan kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah SAW, dan juga memi'rajkan kekasihnya itu Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwasanya Isra wal Mi'raj itu kalau kita ukur dengan akal maka tidak masuk akal. Betul kalau dilakukan oleh makhluk, akan tetapi Isra wal Mi'raj kalau yang memperjalankan ini Sang Khalik yang Maha Kuasa, dan juga yang memi'rajkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut bisa menjadi pasti dan juga bukan sekedar mungkin. Singkat cerita, dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah SAW dimi'rajkan bertemu dengan Allah, hatta ra'an nabiyyu rabban kalama, disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam, sehingga Rasulullah SAW mi'raj wa huwa bil ufuqil a'la, beliau di tempat yang begitu amat tinggi, melebihi daripada Sidratil Muntaha. Di situ ulama khilaf, tapi menurut ulama Syafi'i mu'tamad bahwasannya ra'an nabiyyu rabban kalama, Rasulullah SAW bertemu langsung dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Rasulullah SAW mendapatkan sebuah perintah, yaitu untuk menunaikan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala cukup dengan mewahyukan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Ketika memerintahkan haji pun sama, Allah menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika memerintahkan zakat dan ibadah lainnya, Allah melalui wahyunya dan disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Akan tetapi ketika sholat, Allah langsung memanggil kekasihnya yang mulia itu Rasulullah SAW, langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya diperintahkan sholat sebanyak khamsina, sebanyak 50 waktu, dan dikurangi hingga menjadi 5 waktu. Inilah rahmat Rasulullah SAW kepada umatnya, diantaranya sholat yang awalnya 50 dan juga merupakan sebuah khosaisul ummatil Muhammadiyah, kekhususan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, sehingga sholat yang tadinya 50 dikurangi menjadi 50 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sabdanya juga Rasulullah SAW menekankan bahwasanya kita selaku umat Islam, kita selaku orang-orang yang beriman, hendaknya mendirikan sholat. Kenapa? As-salatu imadduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikan salat, maka dia mendirikan pondasi ataupun pilar-pilar agama. Dan barang siapa dia meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia telah menghancurkan tiang-tiang agama, sehingga bangunan agama pun akan menjadi roboh. Bayangkan saudara, meninggalkan sholat bisa menghancurkan agama. Bahkan di sebuah hadis yang lainnya disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya man tarakas sholata muta'ammidan kutibas muhu ala babin nar fayadkhuluha, atau kama qala fil hadis. Barang siapa yang meninggalkan sholat terus-terusan dengan sengaja, dengan meremehkan, dengan mengentekan itu sholat, mengundur-mundur waktu sholat, bahkan sampai mengakhirkan sehingga meninggalkan sholat,
maka Allah catat namanya di atas pintu neraka. Fulan bin fulan akan masuk neraka ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyat salat diperintahkan, bahkan ancamannya pun dan juga keutamanya pun begitu banyak. Di antaranya di sebuah hadis tentang mendirikan salat bahwasanya innal abda idza qama yusalli atabidunubihi kulliha fawada'at ala ra'sihi wa atiqaihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dunubuhu. Apabila seorang hamba itu sedang salat, maka Allah letakkan dosa-dosa hamba ketika berdiri, diletakkan di atas kepalanya dan juga di kedua bahunya. Fa idza raka'a, apabila dia ruku au sajada atau dia sujud, tasaqatat, maka dosa itu pun akan ikut berguguran, akan ikut jatuh dan bersih hamba tersebut dari dosa-dosa. Ulama bersepakat bahwasanya ini adalah dosa-dosa kecil. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan salat. Keuntungannya mengerjakan salat begitu amat besar dan meninggalkannya pun begitu amat bahaya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di mana Nabi Sulaiman alaihissalam ini pernah memanggil beberapa hewan. Ada mengatakan kucing, ada mengatakan kambing, sapi, anjing dan juga babi. Nabi Sulaiman panggil, wahai kambing, bagaimana dengan engkau dengan bersyukur kepada Allah? Allah menciptakan engkau sebagai kambing. Kata kambing, alhamdulillah, aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kambing. Tiap tahun aku bisa dikorban dan juga dagingku bisa dimanfaatkan untuk orang-orang dimakan ketika di hari kurban. Tapi alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah, walaupun aku jadi kambing, aku tidak dijadikan seekor anjing. Kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman, wahai anjing, bagaimana pendapatmu tentang engkau bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah, ya Nabi Allah, aku diciptakan menjadi anjing, aku bersyukur. Walaupun aku terkenal binatang najis, walaupun orang banyak yang tidak suka denganku, akan tetapi aku punya manfaat, yaitu aku bisa menjaga ladang orang, bisa menjaga rumah orang. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, aku diciptakan Allah tidak lebih buruk daripada seekor babi. Kemudian Nabi Sulaiman berkata lagi kepada seekor babi, wahai babi, bagaimana pandanganmu tentang engkau bersyukur kepada Allah? Ya Nabi Allah, aku ini seekor babi, aku masih bersyukur walaupun aku ini binatang yang najis, yang mana umat Islam haram untuk memakanku dan dagingku haram. Maaf saudara, ketahuilah babi ini binatang yang kotor, memakan kotorannya sendiri, makan lumpur, bahkan babi bisa mengawini anaknya sendiri, mengawini ibunya sendiri. Naudzubillah. Akan tetapi kata babi, alhamdulillah Allah menciptakan aku sebagai babi dan aku pun masih bisa sedikit memberi manfaat kepada manusia. Alhamdulillah, aku bersyukur daripada aku diciptakan menjadi orang tarikus sholah, yaitu orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak mau sholat. Maka dari itu orang yang meninggalkan sholat ini lebih buruk daripada seekor babi. Kenapa kata babi? Aku seekor babi najis, akan tetapi nanti di mahsyar, nanti di akhirat aku tidak dihisab oleh Allah, aku akan menjadi abu dan menjadi tanah. Akan tetapi manusia walaupun dia di dunia menjadi orang yang mulia, kalau dia meninggalkan salat, tarikus salah, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kalau dia meninggalkan salat maka dia akan dimasukkan neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu marilah kita jaga salat kita. Kita berusaha juga memerintahkan anak cucu kita. Kalau kita tidak rela anak cucu kita, keturunan kita, keluarga kita untuk
terbakar daripada api neraka. Maka kita pun harus siap. Mohon maaf, kalau kita enggak rela anak cucu kita, keluarga kita terbakar di suatu rumah, di mana rumah tersebut terbakar oleh api biasa, maka dari itu kita harus berusaha juga membangunkan, mengajak keluarga kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan agar tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Banyak orang tua sekarang sayang terhadap anak, di waktu subuh dibiarkan anaknya tertidur lelap. Kenapa? Karena sayang, dia nanti pagi jam 6:30 dia mau berangkat sekolah, tanggung katanya. Akan tetapi kalau rumahnya kebakaran, anaknya langsung ditarik, langsung digendong, langsung dibawa, bahkan bisa jadi diseret, bahkan suruh loncat daripada jendela. Kalau kita enggak rela anak kita terbakar api dunia, maka kita pun juga harus menjaga anak keturunan kita, saudara kita, agar terhindar terbakar nanti di api neraka. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul 'azima li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, irgama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gurar. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah fa innaha syi'arul mu'minin wa ditharul muttaqin wa wasatullah fikum ajma'in wa a'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima wa amara bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu an khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa maqti sahaba wal qaraba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wansur ikhwanana fil hindiyah waqtul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan was su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'il bulal muslimina amma ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamat as-salat, qad qamat as-salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawzuhukum fa inna tasfiyahu min tamam salat Rasulullah tadilu. Rapatkan shaf maupun barisannya, karena rapat dan lurusnya shaf merupakan daripada kesempurnaan di dalam salat. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah bisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufatun wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Inna ilayna iyabahum thumma
ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim.